Detasemen Polisi Militer 2 Lampung menggelar rekonstruksi kasus penembakan 3 polisi saat menggerebek judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan. Dari rekonstruksi terungkap oknum anggota TNI Kopda Basarsyah yang telah dijadikan tersangka melakukan penembakan menggunakan senjata laras panjang yang dibawa dari rumah. Tim penyidik Detasemen Polisi Militer 2 Lampung menggelar rekonstruksi kasus gugurnya 3 polisi saat menggerebek judi sabung ayam di Desa Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan pada Kamis 17 April 2025. Rekonstruksi digelar di lapangan Satuan Logistik Korem 043 Garuda Hitam dengan menghadirkan tersangka penembakan Kopda Basarsyah, tersangka perjudian Peltu Lubis, dan Aibtu Kapri Sucipto. Total adegan yang direka ulang mencapai 71 adegan, mulai dari tersangka berangkat dari rumah hingga tersangka membuang senjata api di dekat rawa-rawa. Dari reka adegan ke-43, korban yang pertama ditembak oleh pelaku yakni Aibda Anumerta Petrus Aprianto saat di pinggir jalan akan mendekati pelaku. Kemudian AKP Anumerta Lucianto yang juga berada di pinggir jalan di reka adegan ke-48. Lalu Pribtu Anumerta, M. Galip Surya, dan adegan ke-54 di dalam kebun singkong. Sementara usai rekonstruksi, kuasa hukum keluarga para korban menyatakan tidak puas atas rekonstruksi yang dilakukan. Sebab awalnya adegan yang diperagakan sebanyak 80 adegan, namun berubah menjadi 71 adegan. Pihak kuasa hukum menegaskan akan terus mengejar pembuktian tersangka dan meminta Denpom terbuka ke pihak keluarga dan kuasa hukum korban. Jujur ya, hari ini kami mewakili dari keluarga korban merasa tidak puas atas rekonstruksi yang dilaksanakan oleh Denpom hari ini, dan kami berharap Denpom terbuka kepada kami selaku kuasa hukum. Kami akan kejar pembuktian tersebut bahwa pelaku memang melakukan 340 bukan 338. Ini 340-nya nggak ada sama sekali. Dalam rekonstruksi ini terungkap Kopda Basarsyah telah membawa senjata api laras panjang dari rumah menuju arena judi sabung ayam. Aksi penembakan dilakukan pelaku saat digerebek anggota Polres Waikanan dan Polsek Negara Batin. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Pemirsa, sebelumnya 3 anggota polisi tewas usai ditembak saat menggerebek tempat perjudian sabung ayam di Waikanan, Lampung. 3 korban tewas akibat tertembak di kepala. Inilah lokasi judi sabung ayam yang berada di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Waikanan, Lampung. Pada Senin 17 Maret 2025, sekitar pukul 5 sore, dilakukan penggerebekan di lokasi ini oleh belasan anggota kepolisian. Operasi penggerebekan dilakukan oleh Polres Waikanan, dibantu anggota Satuan Samapta beserta Kapolsek dan anggota Polsek Negara Batin yang jumlahnya sekitar 17 orang. Setibanya di lokasi, belasan anggota polisi langsung ditembaki oleh orang tidak dikenal. 3 polisi gugur di lokasi kejadian karena mengalami luka tembak. Ketiga polisi antara lain Kapolsek Negara Batin, Ibtu Lucianto, dan 2 anggota polisi lainnya, Bribka Petrus dan Bribda Galip. Lokasi sabung ayam ditengarai milik anggota TNI berpangkat Kopral Kepala berinisial P dan pembantu Letnan 1 berinisial L. Diketahui saat ini 3 orang ditetapkan sebagai tersangka pada kasus penembakan. Di antaranya tersangka penembakan Kopda Basarsyah serta tersangka perjudian Peltu Lubis dan Aibtu Kapri Sucipto. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pedagang diresahkan maraknya peredaran uang palsu di pasar tradisional Pelayan di Gunung Kidul, Yogyakarta. Uang palsu tersebut diterima pedagang dalam transaksi harian. Ini juga palsu. Heboh, pedagang menemukan uang palsu di pasar tradisional Pelayan Gunung Kidul, Yogyakarta. Uang palsu tersebut diterima dalam transaksi harian dan baru disadari beberapa saat kemudian. Total terdapat 2 pedagang yang menerima uang rupiah palsu, masing-masing 2 lembar pecahan 50.000. Keempat lembar uang palsu telah diperiksa secara manual dan ditemukan adanya perbedaan dengan uang asli, seperti warna yang memudar dan kertas yang terasa berbeda.
Kula niku lek dodol ke jam 12 kok nggih mboten ngerti nak jam pira mboten ngertos. Jadi siapa yang bawa uangnya itu nggak tahu? Nggih, mboten kula iling-ilingi kok nggih. Nggih. Ning rak-rak nggih. Etok nggih men kula wadahi ngoten. Para pedagang pun kini resah karena terancam rugi jika tak sengaja menerima uang palsu. Meski tidak membuat laporan resmi, mereka berharap pihak terkait turun tangan memberantas peredaran uang palsu ini. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Pemirsa, kita awal informasi pagi hari ini, polisi menangkap 7 orang dan juga menyita sejumlah senjata tajam dalam bentrokan antar kelompok di Depok, Jawa Barat. Kedua kelompok yang bertikai diduga antara kelompok ormas dengan sejumlah penagih utang terkait penarikan motor. Bentrokan pecah antar kelompok ormas dengan sejumlah debt collector atau penagih utang di Jalan Raya Bogor, Sukmayaya, Kota Depok. Kedua kelompok saling serang dengan batu, kayu, besi, hingga senjata tajam. Polisi yang tiba di lokasi bentrokan langsung mengejar dan menangkap sejumlah orang. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Selain 7 orang ditangkap, polisi juga menyita barang bukti sejumlah senjata tajam. Barang bukti ada beberapa tajam berupa golok, stik golok. Ini ormas atau seperti apa? Ya, masih dalam proses penyidikan ya. Kalau untuk ormas atau tidaknya masih dalam proses penyidikan, nanti kita akan informasikan lebih lanjut lagi. Diduga bentrokan dipicu masalah penarikan motor. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, sejumlah orang yang terlibat dalam kericuhan dibawa ke Polres Metro Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Pagi. Pemirsa, kasus kekerasan seksual yang diduga dilakukan oknum dokter juga mencuat di Kota Malang, Jawa Timur. Ya, kali ini korbannya seorang selebgram asal Kota Bandung yang rencananya akan menempuh jalur hukum atas peristiwa yang dialaminya pada tahun 2022 lalu. Seorang selebgram asal Kota Bandung berinisial Q mengunggah kronologi dugaan pencabulan yang dilakukan oknum dokter di salah satu rumah sakit di Kota Malang, Jawa Timur. Dalam unggahannya, Q mengaku menjadi korban oknum dokter dengan modus periksa detak jantung, namun memintanya menanggalkan seluruh pakaian selama proses pemeriksaan. Tidak hanya itu, dalam pengakuannya, oknum dokter juga dengan sengaja diduga menyentuh area sensitif korban dan berusaha merekam menggunakan ponsel. Sadar akan hal itu, korban bergegas kembali mengenakan bajunya dengan alasan ingin istirahat. Atas peristiwa yang dialami korban pada tahun 2022 ini, kuasa hukum korban menyebut akan menempuh jalur hukum. Akan melaporkan si oknum dokter ini secara pidana Undang-Undang TPKS. Oke, yang jelas kerugian secara mental ya, kerugian imaterial ya yang jelas ya. Karena ini kejadian tahun 2022. Tahun 2022 sampai sekarang udah 3 tahun. Bayangkan bagaimana rasanya, bagaimana trauma yang dihadapi korban selama 3 tahun ini memendam karena takut untuk speak up. Yang pada akhirnya hari ini korban speak up, kemarin ya korban speak up mengeluarkan unek-uneknya. Jadi saya bisa membayangkan bagaimana keresahan yang dialami korban selama ini 3 tahun ini. Sementara itu, Ikatan Dokter Indonesia menyebut akan memberikan sanksi tegas jika pelaku terbukti bersalah. Ya, kami akan mengikuti norma hukum pidana, perdata, disiplin, dan etika profesi. Hari ini kami masih akan rapat, karena baru munculnya kan tadi pagi ya. Kemudian dari rumah sakit juga kami kan menunggu. Tapi apapun kami sudah menyiapkan bahwa pasti akan ada pembinaan pada yang bersangkutan, termasuk penjatuhan sanksi. Dasarnya pada norma itu tadi. Kita norma hukum kita punya harus diikuti. Kasus pencabulan yang diduga dilakukan seorang oknum dokter diduga terjadi di salah satu rumah sakit ternama di Kota Malang, Jawa Timur. Kasus ini mencuat setelah unggahan akun Instagram korban viral di media sosial. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono mengecam
mengecam keras aksi pelecehan seksual yang dilakukan oleh sejumlah oknum dokter. Kemenkes pun akan memberikan sanksi berat bagi pelaku, diantaranya dengan mencabut surat izin praktek. Itu mencederai sumpah dokter. Sumpah dokter kan memberikan pelayanan. Dari zaman dulu saya juga dokter, saya juga belajar kedokteran. Jadi saya tahu bagaimana kita dididik etika untuk menjalankan profesi ini. Apalagi kalau ada kegiatan-kegiatan yang bersifat asusila, maka nanti ini akan ditindaklanjuti tidak hanya dari aspek etikanya, tetapi akan ditindaklanjuti dari aspek hukum dan aspek legalitas aturan-aturannya. Pemirsa, terkait kasus dugaan pelecehan yang dilakukan oknum dokter di sebuah rumah sakit ternama di Kota Malang, polisi sudah mengetahui dan juga mempelajari kronologisnya. Namun polisi masih menunggu laporan korban terkait dugaan pelecehan seksual yang telah dipostingnya di media sosial hingga viral. Ini kami dari Polresta Malang Kota, khususnya unit PPA Satreskrim Polres Malang Kota masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui kebenaran tentang berita viral tersebut. Dan saat ini masih dilakukan penyelidikan siapa korban yang menjadi adanya dugaan kasus pelecehan seksual. Dugaan pelecehan dokter kandungan di Kabupaten Garut bertambah 2 orang. Hal itu diketahui usai 2 warga asal Garut mengadu sekaligus melaporkan peristiwa pelecehan ke Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Usai viral di media massa, korban dugaan pelecehan yang dilakukan dokter kandungan di Kabupaten Garut bertambah 2 orang. Hal tersebut diungkapkan tim hukum Jawa Barat Istimewa Jutek Bongso. Ia menuturkan 2 warga tersebut dilecehkan oleh MSF dengan modus saat pemeriksaan kandungan namun tidak dilakukan USG. 2 warga tersebut justru dilecehkan hingga mencoba dipaksa untuk membuka pakaiannya oleh pelaku. Jutek pun mengaku telah menerjunkan timnya untuk menelusuri terkait laporan dari keluarga 2 korban tersebut untuk memberikan pendampingan dan perlindungan hukum bagi korban. Kami dapat pastikan hari ini kami menangani 2 korban bukan atau berbeda dari korban yang viral, tapi oleh dokter yang sama, di klinik yang sama. Kalau yang viral itu kan yang USG itu kan? Iya. Nah, kalau ini perlakuannya, satu ada yang oleh oknum dokter yang sama ini ya diperlakukan, dipelecehkan klien kami ada 2 orang ya. Satu adalah diraba-raba, lalu dipeluk, lalu dipaksa untuk buka bajunya, lalu ditendang oleh klien kami ini. Lalu tidak terjadilah ruda paksa. Satu. Yang satu lagi adalah ini baru selesai ini katanya diraba-raba ya, dilecehkan lah ya dan melapor. Jadi 2 korban inilah yang melapor kepada kami. Artinya ada korban lain lagi yang kepada oknum dokter ini ya, bukan di rumah sakit tapi di klinik. Sebelumnya Polres Garut telah menetapkan dokter kandungan berinisial MSF sebagai tersangka dan telah dilakukan penahanan usai terbukti melakukan pelecehan. Dengan adanya 2 warga yang mengaku korban MSF pun kini bertambah 2 orang menjadi 4 orang. BB flash disk ya, itu BB flash disk itu adalah kopi dari decoder CCTV yang sempat viral dan isinya adalah yang viral itu tadi, yang sempat menjadi viral di media sosial. Decoder dan peralatan sudah kita amankan, kemudian kita juga kopi untuk keaslian untuk mencari apakah video tersebut identik dengan apa yang viral selama ini. Kemudian tentu isinya itu terkait yang viral antara korban dan pelaku, yang dimana salah satu korban sampai saat ini kami masih komunikasikan secara intens dan kami menghimbau untuk beliau dapat membuat laporan secara tertulis ke kepolisian agar proses permasalahan dan proses penyidikan bisa tuntas. Polisi menyebut penetapan tersangka atas laporan seorang wanita berusia 24 tahun yang mengaku dilecehkan di rumah orang tuanya serta di kamar kos tersangka. Korban pun akhirnya melapor pada 15 April lalu. Ya, selesai korban melaksanakan pemeriksaan, kemudian akan pergi kembali ke rumahnya karena pada saat
datang itu yang bersangkutan ke rumah korban itu menggunakan ojek online. Kemudian tersangka ini akan pulang dan meminta untuk diantarkan ke kos-kosan si tersangka ini. Ya. Kemudian sesampainya di kos-kosan, korban hendak membayar jasa suntik vaksin donor secara tunai, tetapi tersangka menolak dan alasan malu ada yang melihat dan minta membayar di dalam kamar kos. Nah, ketika di dalam kamar kos ini tersangka secara paksa meraba-raba bagian tertentu dan bagian tertentu lainnya dalam baju sehingga kuat melakukan perlawanan. Sementara itu, terkait dugaan pelecehan seksual yang videonya tengah viral, polisi menyebut korban hingga kini belum membuat laporan resmi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, hingga dini hari tadi kemacetan di sejumlah ruas jalan di kawasan Jakarta Utara masih terpantau padat. Hal tersebut membuat sejumlah warga memilih berjalan kaki. Beginilah kondisi kemacetan yang berada di ruas Jalan RE Marta Dinata, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Jumat dini hari. Terlihat kendaraan truk maupun mobil pribadi tak bergerak selama berjam-jam akibat adanya bongkar muat di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok. Pengendara motor pun memilih jalan alternatif hingga melawan arah agar tidak terkena kemacetan. Sejumlah warga penumpang taksi online terpaksa turun di jalan dan memilih berjalan kaki hingga memesan ojek online agar cepat sampai tujuan. Tadi dari Kota Tua mau ke Tanjung Priok. Tanjung Priok keperluannya apa, Mbak? Mau kosan di sana. Oh, kosan di sana. Sama siapa, Mbak? Sama teman. Tadi naik apa? Ini naik gokar, tapi udah hampir sejam itu nggak jalan-jalan. Jadi mau pindah ke Gojek, Goreng. Karena macet total, nggak bergerak sama sekali. Jadi kalau kita nyalakan mobil juga malam bensinnya udah. Nggak berani masuk tol juga berarti ya, Bang? Nggak berani, karena total berhenti di atas gitu. Tak hanya di ruas Jalan RE Marta Dinata, kemacetan yang paling parah juga terjadi di persimpangan antara Jalan Sulawesi dan Jalan Yos Sudarso, atau tepatnya di Pos 9 pintu masuk GICT Pelabuhan. Petugas kepolisian yang juga berada di lokasi berupaya mengatur arus lalu lintas hingga mengatur keluar masuknya truk kontainer yang ingin masuk ke pelabuhan. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini pasca kemacetan panjang di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara, kita langsung terhubung dengan rekan Hadisti Arifa di sana. Selamat pagi Hadisti, bagaimana arus lalu lintas pada saat ini? Ya, baik. Selamat pagi Yasmin dan juga pemirsa. Untuk situasi arus lalu lintas tepat di tempat saya melaporkan saat ini adalah Jalan Raya Yos Sudarso menuju ke Tanjung Priok, Jakarta Utara sudah mulai terpantau normal dan juga kondusif. Dapat dilihat di belakang saya situasi terkini arus lalu lintas ini sudah dapat melaju secara normal tanpa adanya ketersendatan. Bahkan kendaraan pada pagi hari ini dapat melaju hingga batas kecepatan maksimal. Untuk volume kendaraan pun pada pagi hari ini sudah jauh berkurang secara pesat jika kita bandingkan situasinya pada malam hari tadi, yang mana kalau tadi malam situasinya ini begitu padat, begitu macet secara mengular karena memang begitu banyak sekali kendaraan roda 4, khususnya adalah kendaraan truk kontainer yang mengalami peningkatan pada tadi malam menuju ke arah Pelabuhan Tanjung Priok. Memang kalau dari data PT Pelindo menyebutkan bahwa untuk tadi malam ada lebih dari 4.000 truk kontainer yang menuju ke arah Pelabuhan Tanjung Priok, yang ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan bahkan hingga 100% dari rata-rata per hari yang hanya sekitar 2.500 truk kontainer yang menuju ke dalam Pelabuhan Tanjung Priok. Dan kemacetan yang terjadi pada tadi malam ini berlangsung cukup lama hingga berjam-jam, bahkan kendaraan sempat stuck tidak dapat bergerak. Namun kalau pada pagi hari ini sudah mulai terurai, kemudian juga volume kendaraan sudah normal, sudah dapat melaju secara normal dan juga kondusif, bahkan sudah mulai terlihat cukup lengang.
Dan memang kemacetan ini diurai oleh pihak kepolisian dan juga pihak pelabuhan dengan melakukan upaya strategis berupa memanfaatkan lahan kosong untuk dijadikan sebagai tempat parkir, karena yang menjadi penyebab dari kemacetan tadi malam ini adalah banyaknya truk kontainer yang melakukan bongkar muat barang, sehingga inilah yang menyebabkan cukup tersendatnya lalu lintas menuju ke arah Tanjung Priok. Selain menggunakan lahan kosong dengan maksimal sebagai lahan parkir untuk truk kontainer, langkah lainnya yang dilakukan ini adalah dengan mengalihkan arus lalu lintas menggunakan gate atau pos 9 Pelabuhan Tanjung Priok, sehingga untuk laju kendaraan ini dapat dibagi sehingga juga dapat mengurangi volume kendaraan yang melintas menuju ke arah Pelabuhan Tanjung Priok tentunya. Dan hingga saat ini sudah mulai terlihat lancar lalu lintas, khususnya di Jalan Yos Sudarso tempat saya melaporkan saat ini, yang mana sebelumnya ini cukup ramai, cukup padat. Namun kalau pagi ini sudah dapat dilintasi secara normal, bahkan kendaraan juga dapat melaju hingga batas kecepatan maksimal menuju ke arah Tanjung Priok. Yasmin. Terima kasih rekan Hadisti Arifa melaporkan langsung dari Jalan Yos Sudarso, Jakarta Utara. Selamat bertugas kembali Hadisti. Pemirsa, kemacetan panjang yang terjadi di ruas tol Jor mengarah ke Tanjung Priok masih terjadi hingga Jumat dini hari. Ribuan kendaraan terjebak macet hingga beberapa kilometer dan berjam-jam lamanya. Pemirsa, kendaraan yang didominasi truk kontainer terjebak macet dan nyaris tidak bergerak. Kemacetan panjang terlihat dari kawasan Bintara Bekasi menuju Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kemacetan terjadi hingga beberapa kilometer dan terjadi sejak Kamis sore. Kemacetan panjang ini terjadi imbas meningkatnya aktivitas bongkar muat yang berada di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kemacetan pun terus mengular seiring meningkatnya truk yang terus mendatangi kawasan Pelabuhan Tanjung Priok untuk melakukan berbagai aktivitas. Pemirsa, jalan raya dan tol dalam kota yang akan menuju Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara lumpuh. Supir truk trailer merugi akibat banyaknya bensin yang harus dikeluarkan sejak Kamis pagi hingga terjebak di tengah kemacetan. Pemirsa, kemacetan panjang di Jalan Cilincing menuju Pelabuhan Tanjung Priok yang terjadi sejak Rabu malam hingga Kamis malam masih belum terurai pada saat itu. Tidak hanya itu pemirsa, Jalan Raya Yos Sudarso dan juga tol dalam kota menuju Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara mengalami kemacetan panjang hingga lebih dari 10 km. Supir truk trailer yang membawa barang ke dalam pelabuhan untuk ekspor sejak pukul 8 pagi hingga Kamis malam belum juga bisa masuk ke dalam pelabuhan dan terjebak di tengah kemacetan. Kemacetan panjang diakibatkan dari antrian bongkar muat karena tingginya volume aktivitas bongkar muat pasca Lebaran dan juga libur panjang. Pemirsa, penyebab kemacetan panjang jalan raya dan tol yang mengarah ke Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara sudah sejak Kamis dini hari terjadi. Menurut Kepala Kantor dan Syah Bandar Pelabuhan Tanjung Priok, M. Takwin, kondisi tersebut terjadi dampak dari tingginya volume angkutan bongkar muat hingga membuat antrean panjang. Ini juga ada penumpukan yang luar biasa di beberapa depo, karena kemarin itu kan ada perpanjangan gitu ya, sehingga di depo-depo juga kontainernya penuh. Kemudian di dalam sini juga di lini 2 juga memang full, dan memang ditambah lagi dengan aktivitas meningkat pada hari ini dari malam sekarang itu memang benar-benar ketat. Untuk itu mungkin kami juga maaf terkait dengan kondisi ini, dan kami juga tidak diam, kami bersama dengan teman-teman dari Polres yang dari tadi malam itu kasat dengan teman-teman, kemudian kita melakukan langkah-langkah untuk penguraian. Itu yang kita lakukan sampai dengan hari ini, dan ini akan kita lakukan terus sampai dengan kemacetan ini. Disampaikan oleh Pak KSOP bahwa kita sudah mengecek ya terkait dengan sistem di Gepas, sudah dipastikan tidak ada error sistem, namun ini semata-mata memang terjadi peningkatan volume yang cukup luar biasa pada
Lebaran dan besok menjelang libur panjang, sehingga kan orang berbondong-bondong melakukan disiplin 1 liter itu. Kemudian kami juga mohon maaf ya atas ketidaknyamanan mungkin kepada para pengguna jasa pelabuhan ataupun pengguna jalan ya, di sekitaran Tanjung Priuk karena ini berlipat. Pemirsa, sebelumnya jalan tol yang mengarah ke Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara macet parah hingga 9 km. Macet juga terjadi jalan arteri hingga membuat pengguna angkutan umum serta mobil ambulans yang sedang membawa pasien terjebak kemacetan hingga berjam-jam. Ini pasien kita, Pak. Ya, untung dia kuat. Sebuah mobil ambulans yang sedang membawa pasien terjebak kemacetan hingga berjam-jam di Jalan Yosudarso mengarah Pelabuhan Tanjung Priuk. Beruntung tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena pasien dibantu oksigen. Ya, pasien untung ada oksigen, kita kasih oksigen. Ya, komplikasi, ada gula, kolesterol. Ini banyak kemacetan terparah ya, Pak ya? Iya. Oke, harapannya seperti apa? Kemungkinan harus lebih diperhatikan lagi lah keluar masuk tol, karena unit kita ambulan bawa pasien nggak bisa, namanya keadaan macet total, berhenti total, kita nggak bisa. Tidak hanya di jalan arteri, kemacetan parah juga terjadi di jalan tol akses Tanjung Priuk sejak Kamis dini hari. Bahkan kemacetan yang terjadi di jalan tol mencapai 9 km. Kemacetan ini membuat aktivitas warga terganggu. Jarak tempuh perjalanan angkutan umum yang harusnya singkat molor hingga berjam-jam. Saya tadi berangkat dari 7:30 sampai sini sekitar jam 9-an. Nah, itu dari mana Mbak 7:30 tadi? Dari arah Rawasari, Kayu Putih. Nah, itu biasanya berapa jam sih kalau nggak macet dan kalau macet berapa tadi? Biasanya 40 menit udah nyampe, tapi sekarang udah lebih 1,5 jaman. Ini menurut Anda sering lewat ini ya? Ini macet terparah seperti apa yang Mbak rasain? Ini yang paling terparah. Kemacetan parah ini diduga akibat adanya peningkatan aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priuk. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Untuk informasi lainnya, pemirsa, kericuhan terjadi menjelang dimulainya sidang dengan terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta Pusat pada Kamis pagi. Kericuhan dipicu tudingan dari pihak Hasto yang menyebut adanya sejumlah orang yang diduga sebagai penyusup di tengah simpatisan yang hadir di dalam ruang sidang. Kok kita ngapain? Kita menyusup ngapain? Ada bayaran. Bukannya bayaran. Jangan dilepas, jangan dilepas. Siapa yang lepas? Ini biar kayak wakil. Udah biar. Jangan ada KPK ini. Kericuhan terjadi sebelum dimulainya persidangan dengan terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta Pusat pagi tadi. Sejumlah orang yang menyaksikan dalam persidangan dituding sebagai penyusup. Namun orang-orang tersebut menolak disebut penyusup dan melawan mengapa mereka dilarang menyaksikan persidangan. Kenapa harus kita dikeluarkan? Kenapa harus kita dikeluarkan? Wiranto kena tusuk, apalagi sekjen kami. Apa yang kita tusuk? Apa yang kita tusukkan di sini? Kenapa tusuk identitas? Kenapa identitas kita pengen menyaksikan sidang? Kenapa identitasnya? Tudingan dari pihak Hasto menyebut adanya sejumlah orang yang diduga sebagai penyusup di tengah simpatisan yang hadir di dalam ruang sidang. Guna menghindari aksi yang tak diinginkan, mereka pun kemudian langsung digiring keluar. Sini aja. Keributan tak berhenti di dalam sidang. Di luar sidang, sejumlah petugas kepolisian juga turut mengamankan pihak-pihak yang diduga penyusup tersebut.
bahwa sidang Hasto Kristianto ini adalah sidang yang terbuka. Siapapun yang mau datang menonton dipersilahkan ya. Tapi yang kami dapatkan adalah penyusup ya, penyusup dari pihak lawan. Mereka menggunakan kaos yang provokatif, kemudian kaosnya itu juga di luarnya itu dipakai ke meja lain. Jadi mereka menyusup ya, menyelundup, menyusup, dan itu menurut kami sebuah tindakan yang tidak benar ya, karena bisa memancing, bisa memprovokasi, karena juga di dalam banyak massa dari PDI Perjuangan, dari Satgas. Kalau ini dibiarkan bisa akan terjadi keributan. Meski sempat diwarnai keributan, sidang dengan terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang diagendakan untuk pemeriksaan para saksi tetap berjalan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, usai menjalani sidang lanjutan pada hari kemarin di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto merasa keberatan atas pernyataan saksi-saksi yang hadir pada persidangan dan berikut keterangannya. Pers, jadi ini pertama masih belajar sebagai terdakwa. Jadi mengikuti persidangan dan ternyata banyak belajar tentang bagaimana kami semua baik dari jaksa penuntut umum maupun penasihat hukum dan juga saya selaku terdakwa diberikan kesempatan juga untuk menyampaikan keberatan-keberatan. Dan tadi sudah saya sampaikan keberatan karena apa yang disampaikan oleh saudara saksi Wahyu Setiawan itu berbeda dengan keterangan dan putusan nomor 28 tahun 2020 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dan itu tadi ditanyakan oleh Pak Magdir bahwa saudara saksi sangat memahami terhadap pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa seluruh sumber dana yang diterima oleh Wahyu Setiawan melalui Agustiani Tio, Saiful Bahri, semua bersumber dari Wahyu Setiawan. Dan mengapa ini bisa terjadi? Karena tadi juga dijelaskan oleh saudara Wahyu Setiawan bahwa ketika dia diperiksa pada tanggal 6 Januari tahun 2025, ternyata dia diminta untuk membaca keterangan-keterangan dia sebelumnya, 5 tahun sebelumnya, dan di print ulang, kemudian ditandatangani. Sehingga disitulah mengabaikan dari fakta-fakta hukum yang ada di persidangan. Hasto Kristianto tanggapi penetapan Hakim Juyamto sebagai tersangka kasus suap kasus minyak mentah. Dengan tegas, Hasto ingatkan Juyamto bahwa kebenaran akan menang. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menanggapi penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Juyamto sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung atas kasus suap ekspor minyak mentah beberapa waktu yang lalu. Hasto menanggapi hal itu lantaran Hakim Juyamto pernah menjadi hakim yang mengadili permohonan pra-peradilan Hasto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hasto mengingatkan bahwa Satyam Eva Jayate kebenaran akan mencari jalannya sendiri, sebagaimana yang terjadi pada Hakim Juyamto yang telah bertindak tidak adil pada sidang pra-peradilan Hasto. Komentar Hasto ditulis pada secari kertas yang dibacakan oleh politisi PDI Perjuangan Guntur Romli. Kemudian Sekjen PDI Perjuangan mengingatkan kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Sebagaimana yang terjadi dengan Ketua PN Jakarta Selatan dan Hakim Juyamto yang telah bertindak tidak adil pada pra-peradilan Hasto Kristianto kini ditangkap oleh kejaksaan atas kasus suap ya. Dan ini menunjukkan kebenaran akan mencari jalannya sendiri Satyam Eva Jayate, bahwa kebenaran itu akan menang. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Gus, itu kan tadi poin terakhir. Kami akan menelusuri, Mbak ya. Karena ini kan Juyamto ini saat ini tersangka dan sudah ditangkap atas kasus suap, dan kami juga mendapatkan informasi
bahwa Juyamto ini di bawah tekanan ketika memutuskan pra-peradilan Mas Hasto Kristianto. Jadi kami menemukan dugaan intervensi dari hakim MA berinisial Y, ya. Dan ini sedang kami persiapkan untuk melakukan laporan ke Komisi Yudisial. Ya, kami akan menempuh jalur-jalur hukum. Meskipun keputusan itu tidak bisa diubah, tapi publik harus tahu bahwa ada proses pengadilan yang tidak jujur, ada intervensi, ada kepentingan, ya, dan itu yang harus dibuka kepada publik bahwa Hasto Kristianto sejak awal memang sudah menjadi target dari operasi politik gitu. PDI Perjuangan juga akan menelusuri terkait dugaan adanya tekanan terhadap Hakim Juyamto pada saat memutus perkara pra-peradilan Hasto Kristianto beberapa waktu yang lalu. Bukan tanpa alasan, dugaan PDI Perjuangan itu diperkuat dengan status Hakim Juyamto yang saat ini merupakan tersangka suap vonis bebas kasus ekspor minyak mentah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo memberikan dukungan secara langsung kepada Hasto Kristianto dengan hadir di persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Pemirsa, Ganjar hadir di sidang bersama dengan tokoh PDI Perjuangan lain, Jarod Saiful Hidayat, yang mana kedua tokoh ini duduk berdampingan pada kursi baris pertama. Ganjar mengatakan ia datang untuk memberikan semangat kepada Hasto dan juga berharap persidangan berjalan dengan lancar. Ganjar juga menyampaikan bahwa Hasto mampu menghadapi masalah yang sedang menimpanya. Sidang aja, prosesnya biasa saja. Kan nggak boleh komentari sebelum putusan. Mas Ganjar hadir untuk mendukung Pak Hasto, Mas Ganjar? Oh iya dong, kita kasih semangat terus. Pak Ganjar! Biar beliau kuat sampai akhir. Tapi dari kesaksian para saksi tadi menurut Mas Ganjar... Enggak, saya nggak boleh komentari kesaksian. Bukan hakim, bukan pengacara, bukan jaksa. Saya dukung Mas Hasto. Pak, boleh Pak. Jadi hari ini memang hanya untuk memberi dukungan moral untuk Mas Hasto ya? Ya. Oke, ada lain titipan mungkin apa yang mau disampaikan ke Mas Hasto begitu Pak? Mas Hasto tetap semangat, mudah-mudahan lancar dan tetap punya prinsip. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menjalani sidang lanjutan dalam kasus dugaan suap pengurusan penggantian antar waktu tersangka Harun Masiku. Setelah nota keberatan Hasto ditolak, sidang memasuki agenda pemeriksaan saksi. Menyampaikan persyaratan untuk memenuhi itu. Saksi yang digali keterangannya yakni mantan Ketua KPU RI Arief Budiman dan mantan Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan. Sementara satu orang saksi lainnya berhalangan hadir lantaran dipanggil jaksa penuntut umum yakni mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina. Sejumlah elit PDIP juga nampak hadir mengawal sidang Hasto hari kemarin, yakni Ganjar Pranowo, Jarod Saiful Hidayat, Deddy Sitorus hingga Guntur Romli. Baru, tetapi sebagian besar mengulang pertanyaan-pertanyaan yang Pemirsa, sidang atas terdakwa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto masih terus bergulir di Pengadilan Tipikor Jakarta. Sebelumnya Hasto diduga terlibat penyuapan dan juga merintangi penyidikan kasus Harun Masiku. KPK menetapkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus suap pergantian antar waktu Harun Masiku. Komisi Anti Rasuah menemukan bukti Hasto bekerja sama dengan Harun Masiku melakukan upaya suap kepada ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk meloloskan Harun Masiku sebagai anggota legislatif melalui mekanisme pergantian antar waktu. KPK juga menemukan bukti lain saat Hasto berupaya merintangi penyidikan dengan meminta pegawainya menelpon Harun Masiku saat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 silam. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Hasto mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Meski gugatan tersebut telah masuk, Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Hasto Kristianto pada 20 Februari 2025, usai diperiksa selama kurang lebih 7 jam. Namun
Namun permohonan pra-peradilan tersebut ditolak hakim karena tidak memenuhi syarat formil lantaran dalam 2 sprindik yang dipermasalahkan pemohon tidak diajukan dalam 2 permohonan, melainkan hanya 1 permohonan. Dengan demikian, status tersangka Hasto Kristianto oleh KPK dinyatakan sah. 1 hari setelah pra-peradilannya ditolak, Hasto kembali mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun lagi dan lagi, dalam sidang pra-peradilan jilid kedua Hasto, pengadilan melalui hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Afrizal Hadi, menggugurkan gugatan pra-peradilan Hasto Kristianto. Pra-peradilan gugur karena berkas Hasto telah dilimpahkan oleh KPK ke Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Kini sidang kasus dugaan suap pengurusan penggantian antar waktu anggota DPR untuk Harun Masiku dan perintangan penyidikan atas terdakwa Hasto Kristianto masih bergulir di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Pasangan Lisa Mariana angkat bicara terkait kekisruhan ayah biologis anak Lisa Mariana. Pasangan Lisa membantah bahwa anak Lisa adalah anak Ridwan Kamil. Melalui kuasa hukumnya, pasangan Lisa Mariana, Revelino Tuase, mengatakan bahwa kliennya merupakan ayah kandung dari anak berinisial CA yang disebut Lisa sebagai anak Ridwan Kamil. Keterangan ini dibuat agar tak ada informasi yang simpang siur dan merugikan sejumlah pihak. Bahwa anak yang dilahirkan yang berinisial LN bernama atau yang berinisial CA menurut pengakuan klien kami adalah hasil hubungan dengan LM, ya. Klien kami atau yang biasa dipanggil Ino sangat yakin dan memastikan dirinya 100% sebagai ayah kandung dari balita yang berinisial CA yang selama ini diklaim sebagai anak Ridwan Kamil oleh Lisa Mariana. Perkenalan klien kami dan LN terjadi pada awal tahun 2021 di kafe milik klien kami sendiri di Pamulang, Tangerang Selatan. Kemudian pada bulan Maret tahun 2021, klien kami dan LM pergi ke sebuah tempat hiburan malam di kawasan SCBD Jakarta Selatan. Ya. Kemudian dalam kondisi mabuk, klien kami dan LM menginap di sebuah hotel yang berada di Sentul, Kabupaten Bogor. Disinilah klien kami pertama kali mengaku berhubungan badan dengan LM. Jadi pertama kali klien kami berhubungan badan dengan LM itu di tahun 2021 bulan Maret. Ya. Kemudian pada Mei 2021 LM memberi kabar bahwa dia sedang hamil dengan usia kandungan 1 bulan. Ya. Dan ia menyebutkan bahwa bayi yang dikandungnya merupakan anak daripada klien kami. Ya. LM meminta kepada klien kami untuk mendampingi selama masa kehamilannya. Dan klien kami sempat mendatangi LM yang sedang berada di rumah temannya yang tinggal di kawasan Pondok Cabe. Kepada klien kami, LM ingin ditemui karena sedang ngidam dan beralasan hal tersebut adalah keinginan sang bayi untuk bertemu ayahnya. Ya. Beberapa waktu kemudian, klien kami bersama seorang temannya yaitu yang bernama Berniko Ponto sedang berada di daerah Renijaya, Pamulang, Tangerang Selatan, kembali bertemu dengan LM. Ya. Saudari LM ini kembali menegaskan bahwa bayi yang berinisial CA adalah anaknya daripada klien kami yaitu Revelino Tuase. Pemirsa, sebelumnya model Lisa Mariana yang mengaku mempunyai anak dari mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil muncul ke publik. Lisa mengklaim pernah berpacaran dengan RK dan mengaku sempat diberi sejumlah uang oleh RK untuk menggugurkan kandungannya.
model majalah dewasa Lisa Mariana yang menggegerkan publik karena mengaku memiliki anak dari mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akhirnya muncul ke publik. Lisa membeberkan kronologi perkenalannya dengan Ridwan Kamil. Ia mengaku berkenalan dengan RK melalui pesan di Instagram dan berlanjut pada pertemuan di Palembang, Sumatera Selatan, Juni 2021. Lisa mengeklaim memiliki hubungan spesial dengan RK hingga membuatnya hamil. Lisa juga menyebut sempat dikirimi uang oleh RK agar bersedia menggugurkan kandungannya. Kronologis kenal sama Pak RK itu saya dikenalkan oleh AA. Ya, dikenalkan oleh AA, berlanjut ke medsos dan Pak RK sendiri yang men-DM saya di Instagram. Ini tahun berapa? Awal 2021 di bulan Mei. Dari bulan Mei lanjut ke bulan Juni saya ke Palembang diundang sama Pak RK, ya itu hubungannya udah pacaran nih gitu saat itu di Undang Palembang tepatnya gitu. Komunikasi selanjutnya itu berlanjut di Telegram ya kan selayaknya orang pacaran itu. Lalu juga saya dari Palembang itu ternyata positif hamil setelah kurang lebih 2 atau 3 minggu kemudian itu. Iya, saya menelpon Pak RK, saya bilang saya lagi hamil dan beliau menyuruh saya menggugurkan kandungan saya dengan alasan saya harus melanjutkan pendidikan saya. Kala itu saya masih umur 21 tahun. Dan dia mengirimkan sejumlah uang. Uang itu digunakan untuk menggugurkan yang dia suruh, tapi saya tidak lakukan itu. Saya pakai uang itu untuk bertahan hidup karena saya tidak bisa kerja karena keadaan sudah hamil. Gitu. Ada buktinya nggak sih waktu Pak RK nyuruh gugurin gitu, maksudnya via apa gitu? Via Telegram, sudah tidak ada. Dan itu by phone. Dia menjauh ini karena saya bilang hamil gitu. Dan dia bilang saya sudah tidak pakai Telegram lagi karena ketahuan istri. Bisa bagaimana yakin bahwa itu anaknya Pak RK? 100% yakin. Karena Bapak itu sangat protek dan nggak mungkin saya tidak pernah berhubungan dengan laki-laki manapun selain Pak RK. Sementara itu, usai Lisa Mariana buka-bukaan terkait hubungannya dengan RK, media sosial milik RK diduga dibajak. Unggahan RK di Instagram ini menghebohkan warganet dan mengundang ribuan komentar. Dalam unggahan pertama tertulis Ridwan Kamil, tanggung jawab, jangan lari. Dan pada unggahan kedua tertulis, selamat bermimpi buruk, ini hanya permulaan dari kami. Asisten pribadi RK melalui akun Instagramnya menyebut akun RK saat ini sedang dibajak oleh orang tidak bertanggung jawab. Tim Liputan iNews melaporkan.
Masih dari pagi bersama saya, Cika Mutazam dan rekan Yasmin Atania. Pemirsa, demikian tadi adalah berita pilihan dalam Ais pagi hari ini dan kita ke informasi berikutnya. Kasus dugaan eksploitasi disertai penyiksaan terhadap pemain sirkus Oriental Circus Indonesia atau OCI menyita perhatian publik dalam beberapa hari terakhir. Ya, pihak OCI maupun Taman Safari Indonesia yang turut terseret dalam kasus ini angkat bicara dan juga membantah seluruh tuduhan yang disampaikan para mantan pemain sirkus. Kan sebagai keluarga. Ini tidak menuruti rekomendasi dari Komnas HAM. Pemirsa, pihak Oriental Circus Indonesia atau OCI dan Taman Safari Indonesia atau TSI angkat bicara terkait tuduhan eksploitasi dan juga penyiksaan terhadap pemain sirkus yang ramai diperbincangkan saat ini. Klarifikasi disampaikan dalam jumpa pers terbatas yang digelar di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis siang. Kepada wartawan, baik pihak OCI maupun TSI membantah semua tuduhan. Pihak OCI dan Taman Safari Indonesia menilai ada pihak-pihak yang memprovokasi para mantan pemain sirkus dengan menyebutkan adanya penyiksaan dan juga eksploitasi untuk mencari sensasi dan juga keuntungan semata. Segimana yang sudah dilakukan setanggapan OCI, Pak? Disiplinan itu kan dalam pelatihan ya, pasti ada. Saya harus akui pasti ada. Cuma kalau pakai dipukul, pakai besi, pakai apa, nggak mungkin lah. Kalau nanti dia luka malah dia nggak bisa atraksikan gitu ya. Justru kita bisa lihat dari foto-foto mereka kan tidak ada rasa tertekan gitu ya. Tidak ada rasa tertekan dan mereka sangat-sangat happy gitu. Itu satu. Nah, kedua berkaitan dengan apa tadi yang disebut penyiksaan itu ya, itu kan hanya membuat mereka ke kami. Jadi ini jelas bahwa mereka ada di belakang itu ada sesuatu. Mereka meminta masing-masing 300 juta. Untuk Bu Ida, khusus Bu Ida mereka meminta 1 M. Jadi in total itu kurang. Sebelumnya, jagat maya dihebohkan dengan cerita pilu mantan pemain Oriental Circus Indonesia. Mereka melaporkan dugaan penganiayaan yang dilakukan manajemen sirkus kepada Kementerian HAM. Ya, main terapis akrobatik di udara itu, saya jatuh pada saat siung. Ternyata saya patah tulang belakang. Saya diminta disetrumin, Pak. Di badan saya, kalau saya disetrumin sampai saya jatuh lemes. Akhirnya dipasung, Pak, selama 2 minggu. Kisah pilu diceritakan oleh sejumlah mantan pemain Oriental Circus Indonesia Taman Safari Indonesia saat bertemu dengan Wakil Menteri HAM, Mugianto di kantor Kementerian HAM. Salah satunya adalah Ida. Ia bergabung dengan Oriental Circus Indonesia karena dibawa orang tuanya sejak usia 5 tahun pada tahun 1976. Ida bercerita dirinya kerap disiksa dan dipukul dalam latihan akrobatik hingga akhirnya mengalami patah tulang belakang. Seperti dipukulin gitu, dipukulin kalau ada salah apa sedikit dipukul gitu. Tahun 76 itu Ibu Ida umur berapa? Sekitar 5 tahun, sekitar kurang lebih 10. Nah, terus pada tahun 89 akhir, pada saat itu saya main terapis akrobatik di udara itu, saya jatuh pada saat siung tahun 89. Nah, setelah saya jatuh itu, saya nggak langsung dibawa ke rumah sakit. Jadi saya masih istilahnya cuma dirawat di dalam cukup lama lah di situ saya dirawat karena mereka juga nggak tahu saya kenapa. Pokoknya intinya saya cuma dibantu dipijit sama teman gitu ya. Jadi sementara itu melalui Wakil Menteri HAM, pihaknya akan koordinasi dengan pihak terkait yang diduga terlibat dalam tindak kekerasan. Statement langsung dari mereka yang menjadi korban dari peristiwa peristiwa kekerasan yang bisa jadi peristiwa pelanggaran hak asasi manusia. Jadi kami dengarkan dari mereka ada kemungkinan banyak sekali tindak pidana yang terjadi di sana, banyak kekerasannya. Ada aspek-aspek yang penting juga yang mungkin orang tidak pikirkan, itu soal identitas mereka.
Jika terbukti ada indikasi pelanggaran HAM yang dilakukan pihak Taman Safari, Kementerian HAM berjanji akan menindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pihak manajemen Taman Safari Indonesia melalui akun resminya merespon kasus dugaan eksploitasi mantan pemain sirkus. Pihak Taman Safari Indonesia menegaskan tidak memiliki hubungan bisnis ataupun hukum dengan para mantan pemain sirkus yang bersuara mengenai kekerasan dan juga eksploitasi. Beredar di media sosial aduan sejumlah mantan pemain sirkus kepada Kementerian Hukum dan HAM. Kedatangan mereka yakni untuk bersuara mengenai kekerasan dan eksploitasi yang kerap dialami selama menjalani latihan maupun tampil di panggung ketika berada di Taman Safari Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Sementara itu, melalui akun resminya, Heart Office Taman Safari Jakarta menegaskan pihak Taman Safari tidak ada kaitannya dalam permasalahan yang bukan menjadi bagian dari tanggung jawabnya, karena Oriental Circus Indonesia bukanlah bagian dari Taman Safari Indonesia. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Sebuah organisasi kemanusiaan global meluncurkan program untuk menyebarkan daging kurban di Kabupaten Maluku Tengah, Maluku. Program ini bertujuan untuk memastikan daging kurban dapat terbagi secara merata, terutama di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal, baik di dalam maupun luar negeri. Human Initiative meluncurkan sebuah program bernama Sebar Kurban di Dusun Namasula, Desa Haya, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku. Program ini menargetkan 25.290 kurban pada tahun 2025 yang disebarkan di 125 wilayah di Indonesia dan 9 negara dengan total pemegang hak program mencapai 225.000 jiwa. Program Sebar Kurban ini tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat yang menerima daging kurban, tetapi juga bagi peternak lokal yang dapat menggerakkan perekonomian masyarakat lokal. Dan ini mewakili banyak tempat di Indonesia. Kami pilih ini supaya kita berikan kesadaran kepada masyarakat di Indonesia, keindahan kita belum sama dengan yang dirasakan oleh kehidupan masyarakatnya. Nah, maka upaya bersama, kolaborasi perlu kita lakukan. Bekerja sama dengan pemerintah setempat dan media, program Sebar Kurban ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya berbagi dan peduli dengan sesama. Kurban ini kan nilai positif kemana-mana, ke peternak, ke masyarakat yang tepat untuk disalurkan, dan juga tentu ke yang berkurban. Dia dilipat gandakan pahala dan juga rezekinya. Bukan yang pertama kali, sebelumnya organisasi kemanusiaan global ini telah meluncurkan penyaluran hewan kurban di Maluku pada tahun-tahun sebelumnya. Program Sebar Kurban ini diharapkan dapat membantu ibadah kurban masyarakat pada Hari Raya Idul Adha mendatang. Dari Maluku Tengah, Maluku, Juanda Sari, iNews melaporkan. Pemirsa, momen bersejarah terjadi pada industri telekomunikasi Indonesia. Dua provider ternama kini resmi berkolaborasi. Dengan bersatunya dua provider ini, beragam inovasi diharapkan dapat tercipta ke depannya untuk menciptakan kualitas komunikasi yang lebih baik. Proses penggabungan atau merger dua jenama provider telekomunikasi Indonesia, PT XL Axiata Tbk dan Smartfren Telekom Tbk, kini resmi sudah dan menjelma menjadi PT XL Smart Telekom Sejahtera Tbk. Susunan direksi dan Dewan Komisaris baru yang resmi menjabat mencerminkan perpaduan kepemimpinan dari dua organisasi pendahulunya. Struktur ini menunjukkan komitmen XL Smart terhadap tata kelola yang seimbang, pengambilan keputusan yang berorientasi pada pelanggan, serta inovasi yang berlandaskan tujuan jangka panjang. Pembentukan XL Smart adalah langkah penting dalam mewujudkan tujuan menghubungkan setiap orang Indonesia untuk kehidupan yang lebih baik. Penggabungan kekuatan saling melengkapi dari XL Axiata dan Smartfren di bawah satu kepemimpinan dan visi bersama menjadi pemimpin laju transformasi digital Indonesia. The first focus obviously will be to ensure that during the integration process, we continue to maintain a very good customer experience. Dengan warisan keunggulan teknologi dan pelayanan pelanggan dari dua perusahaan besar,
Excel Smart menggabungkan keahlian Excel Axiata dalam layanan seluler dan tetap sebagai bagian dari Axiata Group, serta inovasi Smart Friend dalam layanan 4G, VoLTE, dan eSIM sebagai bagian dari grup Sinarmas. Dengan semangat barunya, Excel Smart siap berkomitmen untuk menghadirkan masa depan digital yang berani, inklusif, dan berpusat pada manusia. Dari Jakarta, Rizky Iqbal, Muhammad Fakih Satrio, iNews melaporkan. Menteri Industri dan Sumber Daya Mineral Kerajaan Arab Saudi Bandar Al Khorayef berkunjung ke Jakarta untuk menghadiri sejumlah agenda. Dalam pertemuannya, Menteri Bandar Al Khorayef menyoroti potensi kerjasama antara kedua negara. Menteri Industri dan Sumber Daya Mineral Kerajaan Arab Saudi Bandar Al Khorayef bertemu dengan sejumlah perwakilan dari pemerintah Indonesia di kediaman Duta Besar Arab Saudi, Jakarta Pusat. Dalam pertemuan kali ini, Bandar Al Khorayef menyoroti peluang besar kerjasama di sektor industri dan pertambangan antara Arab Saudi dan Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan di tengah kunjungannya ke Jakarta dari tanggal 15 hingga 17 April 2025, di mana ia terlibat dalam sejumlah pertemuan untuk membahas kerjasama di sektor industri dan pertambangan di antara kedua negara. Bandar Al Khorayef menambahkan pertemuan ini juga untuk meningkatkan nilai perdagangan kedua negara. And we will work very hard together to reflect this great relation in the form of trade and investment and cooperation. We had very successful talks with several ministers and private sector today, and we see great opportunities in industry and mining where the two countries can Anda kembali di iNews Pagi, pemirsa. Dua penghuni ruko ditemukan tewas akibat terjebak dalam musibah kebakaran di Surabaya, Jawa Timur. Sementara 3 penghuni rumah lainnya selamat setelah melompat ke rumah tetangganya. Kebakaran melanda sebuah ruko 3 lantai di Jalan Kedung Rukem 4 Surabaya Kamis dini hari. Api diketahui muncul dari lantai 1 ruko di ruang mesin air isi ulang. Api cepat membesar dan membakar isi ruangan karena di dalam ruangan terdapat tumpukan LPG 3 kg. Api segera merembet ke lantai 2 ruko. Dalam musibah kebakaran ini ada 5 penghuni rumah yang saat kejadian sedang tertidur lelap. 2 di antara penghuni tewas karena terjebak kebakaran. Sementara 3 penghuni lainnya, ibu dan 2 anaknya selamat karena berhasil menyelamatkan diri lantai 2 melompat ke tetangga sebelah rumah. 2 orang korban meninggal, Warsono, 69 tahun, ditemukan di tangga rumah. Sementara 1 korban lainnya, Suci Ramadan, ditemukan di depan pintu lantai 2 ruko. 15 unit mobil PMK dikerahkan ke lokasi kebakaran. Belum bisa dipastikan penyebab kebakaran dalam musibah ini. Polisi menunggu hasil olah TKP dari tim Inafis Polrestabes Surabaya. Kami sampaikan terkait kebakaran di Gedung Gelora ini, hasil olah TKP awal telah ditemukan 2 korban meninggal dunia, 1 orang tua, 1 anak ketiga atas nama Suci. Untuk keterangan lebih lengkap nanti akan kami sampaikan. Sementara untuk 2 jenazah kami evakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara untuk melaksanakan keluar maupun otopsi ulang. Setelah api berhasil dipadamkan, 2 jenazah korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur untuk divisum. Di lokasi, petugas menemukan 2 motor yang hangus terbakar. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Polisi menangkap 7 orang dan menyita sejumlah senjata tajam dalam bentrokan antar kelompok di Depok, Jawa Barat. Kedua kelompok yang bertikai diduga antara kelompok ormas dengan sejumlah penagih utang terkait penarikan sepeda motor. Bentrokan pecah antar kelompok ormas dengan sejumlah debt collector atau penagih utang di Jalan Raya Bogor, Sukmayaya, Kota Depok. Kedua kelompok saling serang dengan batu, kayu, besi, hingga senjata tajam. Polisi yang tiba di lokasi bentrokan langsung mengejar dan menangkap sejumlah orang. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.
Selain 7 orang ditangkap, polisi juga menyita barang bukti sejumlah senjata tajam. Barang bukti ada beberapa tajam berupa golok, stik golok. Ini ormas atau seperti apa? Ya, masih dalam proses penyidikan ya. Kalau untuk ormas atau tidaknya masih dalam proses penyidikan, nanti kita akan informasikan lebih lanjut lagi. Diduga bentrokan dipicu masalah penarikan motor. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, sejumlah orang yang terlibat dalam kericuhan dibawa ke Polres Metro Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, pedagang diresahkan maraknya peredaran uang palsu di pasar tradisional Pelayan di Gunung Kidul, Yogyakarta. Uang palsu tersebut diterima pedagang dalam transaksi harian. Ini juga palsu. Heboh, pedagang menemukan uang palsu di pasar tradisional Pelayan Gunung Kidul, Yogyakarta. Uang palsu tersebut diterima dalam transaksi harian dan baru disadari beberapa saat kemudian. Total terdapat 2 pedagang yang menerima uang rupiah palsu, masing-masing 2 lembar pecahan 50.000. Keempat lembar uang palsu telah diperiksa secara manual dan ditemukan adanya perbedaan dengan uang asli, seperti warna yang memudar dan kertas yang terasa berbeda. Kalau niku dodol ke jam 12 kok nggih mboten ngerti nak jam pira begitu pas. Jadi siapa yang bawa uangnya itu nggak tahu? Nggih, mboten kula iling-ilingi kok nggih. Nggih. Ning rolak nggih etok nggih men kula wadahi ngoten. Para pedagang pun kini resah karena terancam rugi jika tak sengaja menerima uang palsu. Meski tidak membuat laporan resmi, mereka berharap pihak terkait turun tangan memberantas peredaran uang palsu ini. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Detasemen Polisi Militer 2 Lampung menggelar rekonstruksi kasus penembakan 3 polisi saat menggerebek judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan. Dari rekonstruksi terungkap oknum anggota TNI Kopda Basarsyah yang telah dijadikan tersangka melakukan penembakan menggunakan senjata laras panjang yang dibawa dari rumah. Tim penyidik Detasemen Polisi Militer 2 Lampung menggelar rekonstruksi kasus gugurnya 3 polisi saat menggerebek judi sabung ayam di Desa Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan pada Kamis 17 April 2025. Rekonstruksi digelar di lapangan Satuan Logistik Korem 043 Garuda Hitam dengan menghadirkan tersangka penembakan Kopda Basarsyah, tersangka perjudian Peltu Lubis dan Aibtu Kapri Sucipto. Total adegan yang direka ulang mencapai 71 adegan, mulai dari tersangka berangkat dari rumah hingga tersangka membuang senjata api di dekat rawa-rawa. Dari reka adegan ke-43, korban yang pertama ditembak oleh pelaku yakni Aibda Anumerta Petrus Aprianto saat di pinggir jalan akan mendekati pelaku. Kemudian AKP Anumerta Lucianto yang juga berada di pinggir jalan di reka adegan ke-48. Lalu Pribtu Anumerta, M. Galip Surya, dan adegan ke-54 di dalam kebun singkong. Sementara usai rekonstruksi, kuasa hukum keluarga para korban menyatakan tidak puas atas rekonstruksi yang dilakukan. Sebab awalnya adegan yang diperagakan sebanyak 80 adegan, namun berubah menjadi 71 adegan. Pihak kuasa hukum menegaskan akan terus mengejar pembuktian tersangka dan meminta Denpom terbuka ke pihak keluarga dan kuasa hukum korban. Jujur ya, hari ini kami mewakili dari keluarga korban merasa tidak puas atas rekonstruksi yang dilaksanakan oleh Denpom hari ini, dan kami berharap Denpom terbuka kepada kami selaku kuasa hukum. Kami akan kejar pembuktian tersebut bahwa pelaku memang melakukan 340 bukan 338. Ini 340-nya nggak ada sama sekali. Dalam rekonstruksi ini terungkap Kopda Basarsyah telah membawa senjata api laras panjang dari rumah menuju arena judi sabung ayam. Aksi penembakan dilakukan pelaku saat digerebek anggota Polres Waikanan dan Polsek Negara Batin. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, skuad Timnas Indonesia U17 beserta official tiba di tanah air usai menjalani kejuaraan Piala Asia U17. Meski langkah Garuda Muda terhenti, namun anak asuh Nova Arianto berhasil mengamankan 1 tiket ke Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Pak Manajer.
Rombongan pemain timnas U17 beserta ofisial tiba di tanah air melalui Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Kamis malam. Evandra Florasta CS memang gagal di perempat final Piala Asia, namun tetap mendapat pujian karena berhasil membawa pulang tiket lolos ke Piala Dunia U17 2025 yang akan berlangsung di Qatar. Seluruh pemain dalam kondisi baik dan sehat, termasuk Coach Nova Arianto. Manajer Timnas Indonesia U17 mengucapkan terima kasih atas support seluruh masyarakat Indonesia dan memohon maaf karena langkah Garuda Muda harus terhenti. Target yang diberikan kan tercapai semuanya, ya. Hanya memang kita langkah kita di Piala Asia aja. Tapi paling tidak begini, sekarang di setiap kelompok umur Indonesia sudah menetapkan target selalu wajib ikut Piala Asia agar kita udah terbiasa main di sana. Kemarin ketika lolos Piala Dunia, suasana Roganti bisa digambarin nggak sih Pak Manajer? Alhamdulillah lah, semua kan ada juga di medsos. Ya. Sementara Nova Arianto, pelatih Timnas Indonesia U17 mengatakan anak asuhnya akan beristirahat selama 2 bulan. Ia pun mengingatkan kepada anak asuhnya agar tetap fokus menghadapi laga-laga mendatang. Ya, rencana kita akan libur sekitar 2 bulan sambil menunggu setelah ini kita akan laporkan roadmap Piala Dunia dan kita lihat kita akan mulai, tapi kalau sesuai dengan roadmap kita akan mulai di bulan Juli. Untuk persiapan Piala Dunia U17 nanti tentunya menjadi prioritas Garuda Muda dan akan tampil maksimal demi mengharumkan nama bangsa. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan.